Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anunisa, mahasiswa Prodi Matematika semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Analisis Kurva Permintaan dan Penawaran Pupuk Pestisida di Toko Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Sriwidodo. Berikut hasil laporan yang saya lakukan. Latar belakang dibuatnya penelitian ini adalah pertumbuhan pangan di Indonesia dalam hal pertanian membutuhkan sebuah inovasi yang dapat menjaga kualitas tanaman. Pemupukan dan penggunaan pestisida yang seimbang menjadi salah satu inovasi dalam menjaga kualitas tanaman. Populasi dari penelitian ini adalah ketersediaan pupuk di Desa Ngepeh, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Sampel yang digunakan adalah ketersediaan pupuk untuk 3 kali pemupukan atau sekali tanam Desa Ngepeh, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling. Teknik non-probability sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 kepada pemilik toko. Pengambilan data dari penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual atau narasumber, penjual menyediakan atau menawarkan 100 ton pupuk subsidi dan 30 ton pupuk non-subsidi digunakan 3 kali pemupukan dari 0 bulan sampai 3 bulan. Untuk seluruh petani Desa Ngepeh dalam 1 hektar sawah, biasanya petani membutuhkan 6 kuintal pupuk untuk sekali tanam. Untuk permintaan seluruh petani Desa Ngepeh membutuhkan lebih dari 100 ton pupuk. Karena dari hasil wawancara tidak disebutkan dengan pasti berapa ton yang dibutuhkan, maka di sini penulis menaksir kebutuhan pupuk petani Desa Ngepeh adalah 120 ton. Jika hanya mengandalkan pupuk bersubsidi, maka kebutuhan petani tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penjual menyediakan pupuk non-subsidi agar kebutuhan pupuk petani Desa Ngepeh terpenuhi. Berikut adalah tabel rincian harga yang sudah ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Untuk harga pupuk petrogenik semua masuk ke dalam pupuk bersubsidi. Di bawah ini adalah daftar rincian harga pupuk subsidi dan harga pupuk non-subsidi. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun pengaruh dari penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan adalah pencemaran lingkungan, kesuburan tanah berkurang, tanaman tidak tumbuh dengan normal. Kurva permintaan dan penawaran pupuk pestisida. Berdasarkan paparan data di atas, maka kita dapat membuatnya ke dalam bentuk kurva atau grafik. Kurva permintaan misalkan Q sama dengan 120 min 6P. Untuk nilai P dimulai dari 0 sampai 4, maka dapat disusun tabel perhitungan Q sebagai berikut. Tabel hubungan harga P dengan jumlah permintaan Q dapat dilihat pada tabel 120 dikurangi 6 dikali 0 sama dengan 120 dan seterusnya. Jika data tabel di samping digambar dalam bentuk grafik, hasilnya seperti gambar di bawah ini. Kurva penawaran. Untuk kurva penawaran ada 2, yaitu kurva penawaran untuk pupuk subsidi dan non-subsidi. Untuk subsidi, misalkan Q sama dengan 100P min 6, untuk nilai P dimulai dari 0 sampai 4, maka dapat disusun tabel perhitungan Q sebagai berikut. Tabel hubungan harga P dengan jumlah penawaran Q. 100 dikali 0 sama dengan 0 min 6, hasilnya tetap min 6. Dan seperti itu sampai selesai. Jika data dari tabel di samping digambar dalam bentuk grafik, hasilnya seperti pada gambar. Kurva penawaran non-subsidi. Misalkan Q sama dengan 30P min 6, untuk nilai P dimulai dari 0 sampai 3, maka dapat disusun tabel perhitungan Q sebagai berikut. Tabel hubungan harga P dengan penawaran Q. 30 dikali 0 sama
dengan 0, min 6, hasilnya negatif 6, dan begitu seterusnya. Jika dari tabel di samping digambar dalam bentuk grafik, maka hasilnya seperti gambar tersebut. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.